Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Usak Sehir episode ke-12. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, agar dapat ikut menonton serial ini. Sadakat berkata, ayah kamu Asem adalah saksi. Dengan matanya sendiri melihat kekejaman Esmel kepada aku, seorang gadis yatim piatu berumur 17 tahun. Pada saat itu, aku adalah gadis cantik yang baru mekar. Aku dibodohi oleh Esmel seperti anak kecil dibodohi dengan permen. Pada hari itu, aku menunggu Esmel untuk memberitahu kalau aku hamil. Sebelum aku memberitahu hal itu, Esmel mengatakan akan pergi kembali ke Mardin untuk menikah dengan gadis lain. Aku meminta Esmel agar tidak meninggalkan aku. Tapi Esmel mengatakan hanya bersenang-senang saja denganku. Esmel mendorong aku sehingga terjatuh terguling-guling. Esmel bahkan tidak mau melihat dan menolongku pada saat itu. Esmel pergi meninggalkan aku. Hasan, satu-satunya adik kandungku, menangis dan membawa Asem untuk menolongku. Asem jatuh cinta kepadaku pada saat itu dan tahu kalau aku hamil ketika di rumah sakit. Asem melindungiku sehingga aku mencintainya. Asem tidak pernah memisahkan Boran dari kamu karena telah menganggap Boran sebagai anaknya sendiri. Kamu perlu ahli waris dari darah kamu sendiri. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Hasan. Cihan bilang selama kita menutup mulut tidak akan ada orang yang tahu. Cihan memeluk Sadakat dengan erat. Alia mendatangi Cihan yang sedang duduk seorang diri. Alia bertanya, apakah Sadakat yang menyebabkan kamu bersedih? Apa yang telah dikatakan Sadakat kepadamu? Cihan tidak menjawab pertanyaan Alia. Alia kaget melihat kedatangan Nare dan Oskan malam itu. Tak lama Sahin datang dan marah kepada Cihan atas peristiwa Esmel, ayahnya yang akan dibunuh orang-orang Sadakat. Tapi Cihan menodongkan pistolnya ke arah Sahin dan mengatakan kalau ia menyesal tidak jadi membunuh Esmel. Sahin pergi meninggalkan mansion. Tiba-tiba Nare mengambil pistol dan menodongkan pistol itu ke arah Sadakat. Mengapa kamu begitu kejam? Cihan segera mengambil pistol dari Nare dan berkata, ayah Sahin, Esmel adalah orang jahat. Dengan marah dan sebal kepada Sadakat, Nare pergi meninggalkan mansion, diikuti oleh Oskan. Alia terlihat kaget melihat semua kejadian yang berlangsung di depan matanya. Apa maksudnya seorang anak menodongkan pistol ke arah ibunya? Apa yang telah kamu lakukan? Apakah tindakan seperti ini normal? Apa sih yang kamu inginkan? Apakah kamu bahagia melihat anak-anakmu berantem satu sama lain? Sadakat menyuruh Cihan untuk memberitahu Alia agar menutup mulutnya yang terus mengomel. Tanpa bicara, Cihan pergi meninggalkan Alia. Di dalam kamar, Alia mengomel kepada Cihan, kamu menyelamatkan Esmel dari tangan Sadakat. Mengapa kamu bilang kamu menyesal tidak jadi membunuh Esmel? Mengapa kamu berbuat seperti itu? Sekali lagi Cihan menegaskan, aku menyesal tidak membunuh Esmel. Kamu tidak akan mengerti. Alia marah, aku memang tidak dapat mengerti. Tapi kamu membiarkan aku dan Dennis hidup semacam itu di sini. Aku sudah tidak tahan. Tiba-tiba Cihan menerima telepon dari Kaya yang ada di penjara, menanyakan apakah Sadakat mau membunuh Esmel. Sekarang Sahin dan Serin pasti membenci kita. Aku tidak akan memaafkan Sadakat. Cihan berkata, apakah kamu lupa kalau Esmel mencoba membunuh kamu? Kamu tidak usah memikirkan yang lain, tapi pikirkan sidang pengadilan kamu. Alia marah melihat dan mendengar Cihan berkata seperti itu kepada Kaya. Ternyata aku tidak mengenal kamu, padahal aku pikir aku telah mengenal kamu sekarang ini. Dengan tegas Cihan berkata, dalam kenyataan hidup, orang bisa mempunyai 1001 wajah. Cihan pergi meninggalkan Alia yang bingung mendengar perkataan Cihan. Esok harinya, Alia melihat Cihan semalam tidur di kamar Dennis. Kamu terlihat sedih. Cihan tidak mau berterus terang kepada Alia dan berbohong kalau ia mabuk semalam. Cihan menyuruh Umu memanggil Zainab.
Aku akan menikahkan kamu dengan Cemal, kekasih kamu, dengan pesta pernikahan yang meriah dan menyewakan kamu sebuah rumah dengan perabotan lengkap. Kamu akan hidup damai." Zeynep berterima kasih kepada Cihan. Alia terkejut dan kagum melihat kemurahan hati Cihan. Zeynep juga memeluk Alia dan mengucapkan terima kasih. Hanya Sadakat yang tidak senang melihat Zeynep. Alia memuji Cihan telah melakukan hal baik kepada Zeynep. "Aku akan datang ke pesta pernikahan Zeynep. Zeynep juga pasti ingin aku datang. Dennis akan ikut karena Dennis merasa bosan di mansion terus dan tidak pernah menemui orang lain." Tapi Cihan tidak setuju kalau Dennis diajak pergi ke pesta pernikahan Zeynep. Alia menerima video call dari temannya, Kansu, yang ada di Kanada. "Aku tidak akan pulang ke Kanada dengan Dennis, tapi ingin pergi ke New York. Bolehkah aku dan Dennis tinggal bersama kamu untuk sementara waktu?" Kansu dengan senang hati mau menerima Alia dan Dennis. Alia mulai mencari rumah yang disewakan di New York secara online. Diam-diam Mine masuk ke ruangan Alia ketika Alia keluar untuk memeriksa pasien. Betapa senang Mine mengetahui Alia akan pergi ke New York. Alia minta maaf kepada Sahin atas peristiwa Esmal tadi malam. Alia tidak mengerti mengapa Cihan bertindak seperti itu. Nare hancur hatinya dengan kejadian itu. Sahin berkata, "Seharusnya aku dan Nare tidak boleh dekat satu sama lain." Tapi tiba-tiba Nare muncul. Segera Alia mengajak Nare pergi ke kamar prakteknya. Alia berkata, "Cihan menyembunyikan sesuatu. Aku merasa seperti itu." Cihan pergi malam hari dan pulang dalam keadaan mabuk. Nare terdiam mendengar perkataan Alia. Nare berkata, "Aku sudah pisah kamar dengan Oskan." Alia bertanya, "Ada satu ruangan di lantai bawah di mansion. Umu bilang itu adalah kamar pribadi Cihan. Apakah kamar itu tempat Cihan untuk menyimpan barang selundupan?" Nare menjawab, "Cihan tidak pernah membawa sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan ke mansion. Kamar itu hanyalah tempat pribadinya sejak lama." Alia berkata, "Aku hanya ingin tahu, apakah Cihan menyembunyikan sesuatu dari masa lalunya?" Nare curiga, "Kamu tertarik kepada Cihan, mulai dari ingin tahu tentang Cihan. Seida tidak pernah masuk ke kamar Cihan. Kamu adalah wanita pertama yang masuk ke kamar Cihan. Seida tidur di kamar lain. Cihan dan Seida tidak pernah tidur bersama. Suatu hari, Seida diam-diam masuk ke kamar Cihan yang sedang tidur. Beruntung ada Sadakat. Kalau tidak, Seida sudah membunuh Cihan. Seida jatuh cinta kepada Cihan, tapi Cihan menolak cintanya. Seida tidak mampu menerima hal ini dan memutuskan untuk membunuh Cihan. Seida tidak memberitahu Demir tentang cintanya kepada Cihan. Seida yang memberitahu aku semuanya." Cihan kaget mendengar Musafer memberitahu kalau Mine ada di kantor. Mine datang karena Cihan sudah lama tidak meneleponnya. Mine minta maaf kepada Cihan. Cihan menyuruh Mine pergi dan berjanji akan datang ke rumahnya. Alia menyuruh Dennis agar memberitahu Cihan kalau ia ingin ikut ke pesta pernikahan Zeynep. Alia memberitahu Cihan. Sahin sangat marah sehingga Sherin bingung. Kemungkinan Sherin akan mengubah kesaksiannya buat Kaya. "Mengapa kamu tidak memberitahu Demir kalau Seida jatuh cinta kepadamu?" Cihan menjawab, "Karena Demir cukup menderita, itu saja sebabnya." Alia kagum atas jawaban Cihan. Esok paginya, Cihan berkata kepada orang tua Zeynep dan Cemal, "Jika kamu melarang pernikahan ini, kamu akan berhadapan denganku. Alia dan aku akan menjadi saksi nikah." Alia kaget melihat Demir yang terkapar di lift setelah dipukuli Cihan berkali-kali karena tidak mau memberitahu Cihan tentang orang yang menyimpan rekaman video perkelahian Kaya dengan Sedat. Cihan minta tempat yang kosong untuk Demir. Alia mendorong kursi roda yang diduduki Demir yang pingsan. Demir dimasukkan ke dalam kamar kosong. Akhirnya Cihan berhasil menemukan orang yang menyimpan rekaman video itu yang bisa menyelamatkan Kaya agar bebas dari penjara.
Alia memeluk Kaya yang kembali ke mansion. Demikian juga Kadir yang ikut dibebaskan dari penjara. Kaya bertanya kepada Sadakat, "Mengapa kamu mencoba membunuh Edsmal?" Sadakat bilang, "Edsmal mencoba membunuh kamu. Sherin berkhianat kepada kamu karena mengubah kesaksiannya terhadap kamu." Kaya ngotot, "Sherin terpaksa berbuat itu disebabkan kamu. Kamu yang telah memulainya, dan sekarang mereka mulai membalas dendam." Cihan menyuruh Sadakat pergi. Cihan bilang kepada Kaya kalau Sadakat membenci Edsmal. Malam harinya, Cihan memberitahu Alia untuk bersiap-siap pergi ke pesta pernikahan Zeynep dan Cemal esok hari. Alia ngotot akan mengajak Dennis ke pesta itu. Cihan bilang, "Aku tidak dapat memastikan keamanan di sana. Terlalu berbahaya buat Dennis, karena di pesta itu akan ada banyak orang. Mengapa kamu memaksa? Baiklah, bagaimana kalau terjadi sesuatu? Baiklah, jika kamu ingin sekali Dennis ikut ke pesta itu." Tiba-tiba Sadakat masuk. Dennis tidak akan pergi ke mana-mana, tapi Alia diam saja dan segera pergi membawa susu hangat buat Dennis. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Sadakat berkata, "Alia menjadi titik kelemahan kamu dan akan menghancurkan kamu." Kemudian Sadakat pergi meninggalkan Cihan yang terdiam. Alia segera mengurus check-in pesawat keperluan untuk pergi ke New York bersama Dennis. Cihan merasa ada perasaan aneh melihat kelakuan Alia yang masih menyalakan lampu di kamarnya, padahal sudah larut malam. Pagi harinya, Alia dan Dennis pamit kepada Nare dan Kaya. Cihan melihat Alia memeluk Nare dengan erat dan agak lama, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal. Alia melambaikan tangan kepada Nare sebagai tanda berpisah. Cihan melihat wajah Alia yang terlihat sedih, meninggalkan orang-orang di mansion. Pesta pernikahan Zeynep dan Cemal sangat meriah. Cihan dan Alia menjadi saksi kedua pengantin. Alia kagum dan terpesona ketika Cemal mengucapkan terima kasih karena Cihan telah membelikan sebuah rumah di pusat kota lengkap dengan perabotannya untuk mereka berdua, bukan menyewakan rumah seperti janji Cihan dahulu. Cihan juga memberikan uang untuk bayi dalam kandungan Zeynep. Semua orang bergembira dan berpesta sampai malam hari. Di tengah pesta, Alia melihat kedekatan Cihan dengan Dennis yang ikut menari. Tak lama, Dennis tertidur karena kecapean. Alia melihat Cihan menyanyikan lagu. Alia terpesona mendengar suara Cihan. Diam-diam Alia membawa Dennis pergi ke bandara tanpa sepengetahuan Cihan. Alia tidak tahu kalau Kadir memberitahu Cihan kalau Alia pergi keluar meninggalkan pesta itu. Tanpa sepengetahuan Alia, Cihan sudah tahu kalau Alia akan pergi ke New York karena Cihan pernah mendengar Alia berbicara dengan Dennis di kamar tentang hal itu. Alia tidak bisa mengajak Cihan ke New York karena Cihan mempunyai banyak tanggungan beban di pundaknya. Alia ingin membiarkan Cihan bebas dan dirinya juga bebas. Sesampainya di bandara, Alia segera antri di bagian paspor. Cihan yang menyusul Alia ke bandara hanya melihat dari jauh. Alia terlihat ragu-ragu untuk memberikan paspornya ke bagian imigrasi. Alia diam saja ketika namanya dipanggil oleh petugas imigrasi. Ada keraguan di hati Alia untuk meninggalkan negara itu. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial yang baru dan seru ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya. See you, bye-bye.